Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Di video ini kita membahas salah satu editor di Linux lagi, yaitu Vim. Oke, let's jump in. Vim atau vimprove adalah salah satu editor default juga, atau biasanya sudah terpasang di dalam Linux box ya. Namun bisa kita cek terlebih dahulu. Di sini misalnya Vim kemudian dash v ya. Secara default akan muncul editor seperti ini ya, karena kita tidak memasukkan nama filenya tadi. Maka di sini ada tulisan Vim ya. Vim ini adalah vimprove. V ini adalah editor yang sebelumnya menjadi bawaan Linux box juga, kemudian dikembangkan menjadi Vim ya. Vimprove. V yang ditingkatkan ya. Versi 8.2.2013 ya, 213 oleh Bram Molenaar dan yang lainnya ya. Dan ada defaultnya ya, ini biasanya sering ditanyakan gimana sih keluar dari editor Vim. Oke, kita akan keluar dengan +2 Q, kemudian enter. Nah, jika belum terinstall, jika di sini adalah di Ubuntu box ya, maka kita bisa install dengan sudo apt install vim. Atau misalnya untuk Red Hat Lite ya dan turunannya bisa dengan yum, atau misalnya dnf install vim. Nah, karena di sini sudah terpasang, maka kita tidak melakukan install lagi ya. Oke, untuk membuat file baru mudah saja ya, kita bisa mengetikkan langsung. Di sini kita berada di home Ubuntu. Nah, kita bisa langsung membuat file kosong itu dengan perintah vim kemudian nama filenya. Misalnya adalah contoh file 1 .txt ya. Kita langsung masukkan ekstensi dari filenya. Maka akan masuk ke editor Vim. Di sini ada bagian bawah ya. Ini adalah nama filenya dan statusnya new. Kemudian di sebelah kanan ada baris dan kolom ya, kalau tidak salah ini. Oke, di sini secara default kita masuk dalam mode, namanya istilahnya adalah mode CLI atau mode command line. Jadi di sini kita bisa mengetikkan sebenarnya, dan ini langsung berubah otomatis menggunakan mode yang kedua yang dinamakan insert ya. Jadi insert ini kita bisa menulis seperti layaknya text editor lainnya. Ini adalah sebuah contoh. Sama, kita bisa melakukan enter ya untuk baris baru. Ini adalah contoh lain sebuah teks. Nah, untuk navigasi di Vim ini sudah ada tambahan fitur ya. Jadi kita bisa melakukan pemindahan kursor atau yang berwarna hijau ini dengan menggunakan arah kursor di keyboard kita ya, kiri kanan atas bawah, atau juga menggunakan bawaan dari V yaitu J. Sebentar, kita harus menggunakan mode CLI lagi ya saat kita menggunakan opsi mau mengarahkan menggunakan opsi yang lama ya. Kita tekan escape atau escape ya di keyboard sampai mode insertnya hilang. Nah, ini baru kita kembali ke mode CLI-nya atau mode command-nya. Di sini baru kita bisa pindah baris atas bawah ya, dengan K untuk ke atas, J untuk ke bawah,
H ke kiri, dan L ke kanan. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk kembali ke mode insert-nya itu kita langsung cukup mengetikkan teksnya. Maka nanti akan kembali ke mode insert di bawah ini. Jadi J untuk ke bawah, K ke atas, H ke kiri, L ke kanan. Ini yang bawaan lamanya. Namun bisa juga kita menggunakan kursor atas bawah kiri kanan di keyboard, karena kita menggunakan editor Vim ya. Nah, selain misalnya ini kita kembali ke mode CLI, command line ya. Untuk ke mode insert itu juga bisa kita gunakan tombol di keyboard, yaitu tombol I ya. Maka saat kita tekan I, modenya akan juga masuk ke mode insert. Nah, untuk kembali ke mode command sama kita tekan escape ya di keyboard. ESC ya di keyboard. Maka kembali ke mode insert. Selanjutnya melakukan editor teks seperti biasa, itu juga kita bisa melakukan dengan menekan dengan menekan O, maka di mode command-nya ya, maka dia akan masuk ke mode insert dan baris baru ya, tombol O di keyboard. Kita kembali ke mode command, tekan escape. Kita juga bisa melakukan yang kedua, yaitu melakukan undo dan redo ya. Langsung kita ketikkan, maka langsung ke mode insert ya. Ini teks lagi. Nah, untuk melakukan undo itu tekan keyboard huruf U ya. Namun sebelum itu kita harus kembali ke mode command line, kemudian tekan U. Maka dia akan melakukan undo ya. Tapi ingat, kita harus berada di mode command atau CLI. Atau untuk melakukan redo itu tekan Ctrl kemudian R untuk mengembalikan teks itu kembali ya. U untuk undo, kemudian Ctrl R untuk redo. Oke, kita kembali ke mode insert dengan langsung mengetikkan atau tekan I di keyboard ya. Nah, bagaimana untuk menyimpannya? Itu sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan ya. Kita kembali untuk melakukan proses penyimpanan, kita harus berada di mode command ya, tidak mode insert ini. Escape, kemudian kita masukkan titik 2 ya. Jadi saat kita mengetikkan titik 2, maka kursornya akan pindah ke kiri bawah dari teks editor Vim-nya. Nah, untuk menyimpan itu menggunakan opsi W ya. W di keyboard ini artinya adalah write. Maka dia akan menyimpan. Seperti ini. Maka contoh file 1 itu sudah disimpan dengan 77 byte. Atau misalnya ini kita langsung ketikkan ya, langsung berubah ke mode insert. Oke, kita kembali ke mode command, escape. Bisa juga dengan menggunakan perintah X ya. Bedanya apa? Kalau X itu kita akan menyimpan dan keluar dari editor Vim-nya. Kita coba enter. Nah, filenya langsung keluar dari editornya ya. Namun apakah tersimpan? Kita buka lagi. Nah, contoh ini juga langsung tersimpan ya. Sini kita masih mode command, kita ketikkan titik 2 lagi. Ini sama juga, kita menggunakan perintah WQ ya, write and quit. Keluar dan simpan ya. Ini artinya sama. Nah, gimana caranya kita tidak ingin simpan ya? Kita tekan I untuk mode insert.
lagi, kemudian kembali ke mode komen dengan escape, kemudian titik 2 Q. Ini maksudnya adalah kita quit ya. Namun seperti terlihat, karena kita melakukan perubahan, maka kita tidak bisa quit ya. Kita harus simpan atau kita ignore. Nah, dengan perintah di sini kita masih mode komen ya, tidak terlihat insertnya. Titik 2 Q kemudian tanda seru. Ini artinya kita pengen quit dengan atau kita pengen keluar dari text editornya dengan file yang asli saat kita buka editornya. Kita coba enter, kita buka lagi, maka yang lagi tadi teksnya sudah hilang ya, atau tidak disimpan. Jadi itu untuk melakukan penyimpanan. Selanjutnya adalah kita juga bisa melakukan pemindahan kursor ya. Mau misalnya ke baris 3, anggap ini cukup panjang mungkin ya teksnya. Nah, sama kita harus di mode komen ini, kemudian titik 2, langsung saja kita masukkan kolom, bukan kolom ya, baris yang mau kita pergi ya. Misalnya di sini yang ketiga, maka kita akan pindah kursornya ke baris yang ketiga. Ini sama ya, misalnya kolomnya barisnya ada 100 dan kita tahu baris yang mau kita edit itu di baris 100 ya, kita masukkan saja titik 2 100 ya. Nah, di sini karena baris 100 tidak ada, maka dia akan ke baris yang terakhir. Selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan pencarian di dalam editor Vim ya. Oke, kita kembali ke mode komen, kemudian Q, kemudian tanda seru ya. Kita keluar dulu. Kita akan copy ya dari file sshd-config ke sini. Nah, baru kita buka editornya, Vim, kemudian sshd-config ya. Ini kita buka file ini untuk lebih memperlihatkan bagaimana melakukan pencarian ya. Nah, di sini kita read only ya filenya. Oke, it's okay. Nah, kita bisa melakukan pencarian dengan di mode komen ini ya. Kemudian kita ketikkan garis miring, kemudian teksnya. Misalnya kita mau cari teks port ya. Sama, mau kita cari lagi, kita mau cari misalnya yang ada kata password. Maka editor Vim akan melakukan pencarian langsung ya untuk hasil yang pertama. Jika ingin lagi, maka kita cari lagi password dan akan dicarikan kata berikutnya yang sesuai ya. Ini termasuk juga tadi ya, kita mau ke baris berapa, misalnya mau ke baris 45, mau ke baris 24, pergi ke baris tadi ya dengan editor Vim. Nah, bagaimana kita juga bisa melakukan penghapusan file ya. Kita bisa bukan penghapusan file ya. Bagaimana kita melakukan atau menghapus baris ya, satu baris ini dengan perintah atau dengan di mode komen ini ya, dengan mengetikkan atau melakukan klik pada keyboard yaitu D 2 kali ya, D 2 kali ya, maka dia akan hilang ya. Meskipun tadi ada pesan bahwa kita di mode read only, kita coba lagi DD, maka dia akan hilang ya. Oke, namun di sini kita tidak bisa simpan, tapi kita tadi sudah melakukan percobaan bagaimana melakukan penghapusan di Vim editor ya, dengan melakukan keyboard DD 2 kali ya, D 2 kali. Nah, yang terakhir bagaimana kita melakukan pemindahan ke akhir baris ya, itu menggunakan perintah shift kemudian G. Maka kita akan ke baris terakhir dari editor ini, dari text file ini ya.
Nah, ingin ke atasnya atau ke top dari file ini kita menggunakan perintah G saja ya. G 2 kali ya untuk kembali ke top filenya. Oke, mungkin sampai di sini tutorial dasar bagaimana kita menggunakan editor Vim di Linux Box ya, khususnya di sini di Ubuntu Box. Oke, kita cukupkan di sini videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.